Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini. Sebelum lanjut saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Dan bagi sahabat yang sudah tekan tombol subscribe dan nonton video ini, kami doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapat kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin. Ketika Sayyid Raja Pendita dan Sayyid Rohmat berniat untuk kembali ke negeri asal mereka, negeri Champa, karena suatu hal yang menyebabkan mereka selalu bersusah hati dan sedih, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yakni agama Islam sering ditertawakan. Keduanya mengutarakan keinginan mereka kepada Brawijaya. Raja Brawijaya mencegah mereka berdua dan berkata, "Begitu sangat berat aku berpisah dengan kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian kembali pulang ke negeri kalian. Jika kalian ingin memiliki kekuasaan atas suatu wilayah, maka aku akan memberi kalian kekuasaan yang kalian inginkan. Apakah menjadi pati atau kepala administrasi, atau kepala wilayah, terserah kalian. Apabila kalian ingin menikah, maka pilihlah anak gadis dari para pati ataupun pemimpin daerah yang kalian suka. Sesungguhnya aku mencegah kalian untuk pulang ke negeri kalian, karena aku mendengar berita bahwa raja daerah Hindustan sedang menyerang daerah Kupeng, Kalkuta, Jiri, Malibar, dan daerah sekitarnya. Dari daerah-daerah itu tidak ada yang tersisa, dan tidak ada jalan lain kecuali tunduk di bawah kekuasaan Hindustan. Kecuali negeri kalian, yaitu negeri Champa, karena di Champa sedang bergolak perang dengan pasukan Hindustan dan sampai saat ini aku belum mengetahui bagaimana akhirnya nasib negeri Champa." Setelah mendengar penuturan Brawijaya dan begitu sangat pencegahan yang dilakukan oleh Brawijaya, maka mereka mengikuti kemauan Raja Brawijaya untuk tetap tinggal di Majapahit. Kemudian setelah itu mereka bertiga pun menikah. Sayyid Raja Pendita menikah dengan anak Arya Beriben, bernama Maduretno, dan mendirikan sebuah rumah di desa Sinabun. Sedangkan Sayyid Rahmat atau Sunan Ampel menikah dengan anak Arya Tejo yang bernama Raden Ayu Chandrawati, dan mendirikan rumah di desa Ampel Denta atau Ampel Gading, Surabaya. Sedangkan Abu Hurairah sendiri menikah dengan seorang gadis dari desa Tanggerikan yang bernama Samiroh binti Husain. Setelah menikah, Abu Hurairah bekerja sebagai petani kapas. Abu Hurairah yang memetik kapas, sedangkan Samiroh yang memilih dan membersihkannya. Setiap hari keduanya memberikan kapas tersebut kepada Sayyid Rohmat untuk digunakan sebagai sumbu lentera penerangan yang ada di masjid. Karena kebiasaannya inilah Sayyid Rohmat menyebutnya dengan Ki Ageng Kapas. Seorang laki-laki dari Majapahit yang bernama Wirajaya telah mengikuti dan mengabdi kepada Sayyid Raja Pendita. Oleh Sayyid Raja Pendita ia diperintahkan untuk bekerja sebagai tukang pandai besi. Dalam perjalanan menuju Ampel Surabaya, rombongan Sayyid Rohmat melalui desa Krian, Wonokromo, dan terus memasuki Kembang Kuning. Selama dalam perjalanan beliau juga berdakwah kepada penduduk setempat yang dilaluinya. Dakwah yang pertama kali dilakukannya cukup unik. Beliau membuat kerajinan berbentuk kipas yang terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan tertentu dan dianyam rotan. Kipas-kipas itu dibagi-bagikan kepada penduduk setempat secara gratis. Para penduduk hanya cukup menukarkannya dengan membaca kalimat syahadat. Penduduk yang menerima kipas itu merasa sangat senang. Terlebih setelah mereka mengetahui kipas itu bukan sembarang kipas. Akar yang dianyam bersama rotan itu ternyata dapat menyembuhkan keluarga mereka yang terkena penyakit batuk dan demam. Dengan cara itu semakin banyak orang yang berdatangan kepada Sayyid Rohmat. Pada saat demikianlah ia memperkenalkan keindahan agama Islam sesuai tingkat pemahaman mereka. Cara itu terus dilakukan hingga rombongan memasuki desa Kembang Kuning. Pada saat itu wilayah desa Kembang Kuning belum seluas sekarang ini. Di sana-sini masih banyak hutan dan digenangi air atau rawa-rawa. Dengan karomahnya, Sayyid Rahmat bersama rombongan membuka hutan dan mendirikan tempat sembahyang sederhana atau langgar. Tempat sembahyang tersebut sekarang telah dirubah menjadi masjid yang cukup besar dan bagus.
dinamakan sesuai dengan nama Sayyid Rahmat, yaitu Masjid Rahmat Kembang Kuning. Di tempat itu pula, Sayyid Rahmat bertemu dan berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning. Kedua tokoh masyarakat itu bersama keluarganya masuk Islam dan menjadi pengikut Sayyid Rahmat. Dengan adanya kedua tokoh masyarakat itu, maka semakin mudah bagi Sayyid Rahmat untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang masih memegang teguh adat kepercayaan lama. Beliau tidak langsung melarang mereka, melainkan memberi pengertian sedikit demi sedikit tentang pentingnya ajaran ketauhidan. Jika mereka sudah mengenal tauhid atau keimanan kepada Tuhan pencipta alam, maka secara otomatis mereka akan meninggalkan sendiri kepercayaan lama yang bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah sampai di tempat tujuan, pertama kali yang dilakukannya adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Ini meneladani apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad saat pertama kali sampai di Madinah, karena beliau menetap di desa Ampel Denta dan menjadi penguasa daerah tersebut. Maka kemudian beliau dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan berasal dari kata susuhunan, artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan Sunan berasal dari kata suhunan, artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Selanjutnya beliau mendirikan pesantren tempat mendidik putra bangsawan dan Pangeran Majapahit serta siapa saja yang mau datang berguru kepada beliau. Ajaran Sunan Ampel hasil didikan beliau yang terkenal adalah falsafah moh limo atau tidak mau melakukan 5 hal tercela, yaitu 1. Moh main atau tidak mau berjudi. 2. Moh ngombe atau bermabuk-mabukan, yakni tidak mau minum arak. 3. Moh maling atau tidak mau mencuri. 4. Moh madat atau tidak mau menghisap candu, ganja, dan lain-lain. Dan yang kelima, moh madon atau tidak mau berzina, yakni bermain perempuan yang bukan istrinya. Prabu Brawijaya sangat senang atas hasil didikan Sunan Ampel. Raja menganggap agama Islam itu adalah ajaran budi pekerti yang mulia. Maka ketika Sunan Ampel kemudian mengumumkan ajarannya adalah agama Islam, maka Prabu Brawijaya tidak menjadi marah. Hanya saja ketika ia diajak untuk memeluk agama Islam, ia tidak mau. Ingin menjadi Raja Buddha yang terakhir di Majapahit. Akan tetapi Sunan Ampel diperbolehkan mensiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah Majapahit, dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Sunan Ampel pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Murid-murid Sunan Ampel itu banyak sekali, baik dari kalangan bangsawan, para pangeran Majapahit, maupun dari kalangan rakyat jelata. Bahkan beberapa anggota Wali Songo adalah murid-murid beliau sendiri. Sekian kisah hari. Saksikan kisah selanjutnya di channel Aokama Kol. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.